Halo teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat pagi dari kota Jakarta, DKJ, daerah khusus Jakarta, karena Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota lagi ya. Teman-teman, di trip kali ini kita akan trip spesial di awal tahun 2025. Sekarang ini tanggal 15 Januari tahun 2025 ya, tepatnya hari Rabu nih. Teman-teman, di trip kali ini kita akan melakukan perjalanan panjang ya, lebih dari 1200 km dari Jakarta menuju ke Pulau Bali. Tepatnya kita akan menuju ke kota Denpasar ya. Tentunya perjalanan saya ini perjalanan yang sangat murah sekali ya, hanya dengan total biaya hanya 231.000 kita sudah bisa melakukan perjalanan dari kota Jakarta menuju ke Pulau Bali. Tepatnya kita akan menuju ke kota Denpasar. Wow, mantep teman-teman ya, murah sekali. Jadi kalau kalian mau perjalanan murah ke Pulau Bali, bisa ikuti trip perjalanan saya ini. Oke teman-teman, bagaimana rangkaian keseruan perjalanan saya ini? Saksikan videonya hingga selesai dan jangan di skip. Selamat menyaksikan. Teman-teman, saya informasikan untuk kalian yang mau sarapan pagi ya. Ini di sini ada yang jual soto Lamongan ya. Harganya murah sekali teman-teman, dan rasanya juga lumayan lah ya. Nah, posisinya di sini teman-teman. Ini kan depan ini kan stasiun Pasar Senen ya. Nah, di sini nih kan. Nah, kalian lurus aja ke sini nih. Nah, di sini teman-teman, lokasinya ini pas pintu keluar mobil stasiun Pasar Senen ya. Betul mas? Pindah lagi deh. Iya Pak, Oh, kemarin kan pindah dari mana? Oh, anak Satpol PP, makanya nang ngarep bersih mana ya? Semua Pak. Kabeh, paling sampai jam piro? Ngomongnya sih takane jam 1 nang kok. Stasiun Pasar Senen. Stasiun Pasar Senen ini berada di wilayah Jakarta Pusat ya. Teman-teman, untuk langkah yang pertama trip perjalanan murah dari kota Jakarta menuju ke Pulau Bali, tepatnya kita akan menuju ke kota Denpasar. Untuk langkah pertamanya kita akan naik kereta api Airlangga yang merupakan kereta api bersubsidi ya, dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Untuk jadwalnya kereta api Airlangga ini pukul 11:15. Dan untuk tarifnya ini murah sekali teman-teman, yaitu 104.000. Dan untuk tiketnya ini kalian harus pesan jauh-jauh hari ya, karena kereta api Airlangga ini sangat laku sekali ya, minimal H-15 lah kalian pesannya. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja ya. Ini stasiun Pasar Senen sudah baru nih, ini ditutupin kaca, ini udah pakai pendingin udara nih di dalamnya nih. Ya baru lebih ya. Nah itu teman-teman, kalau kalian mau cetak tiket ya, nah di situ tuh ada monitor tuh, kalian tinggal masukkan kode bookingnya aja. Saya sih sudah pesan di aplikasi KAI Akses ya, jadi kita langsung boarding via handphone. Sekarang ini pukul 10.37 ya, kita langsung boarding teman-teman.
Seperti biasa teman-teman, sebelum kita boarding kalian wajib siapkan tiket dan kartu tanda pengenal seperti KTP, SIM, paspor. Nah ini teman-teman, di stasiun Pasar Senen tersedia ini ya, apa, air minum gratis. Ini kalian tinggal bawa apa, botol air minumnya aja nih. Ada air panasnya juga. Nah ini teman-teman, rangkaian kereta api Airlangga ya, dipersiapkan masuk di jalur 4. Nah ini teman-teman, lagi proses penyambungan lokomotif ya. Dan untuk lokomotif yang berdinas pada kereta api Airlangga hari ini yaitu lokomotif CC 201 ya, tahun mulai berdinas 1983. Untuk depo induknya ini YK ini Yogyakarta ya. Mungkin ini lokomotif pinjaman ya, karena ini rute Jakarta Surabaya tapi lokomotifnya menggunakan lokomotif depo Yogyakarta. Untuk rangkaian kereta api Airlangga ini terdiri dari 8 rangkaian kereta kelas ekonomi ya, ditambah lagi dengan 1 kereta makan yang menjadi 1 dengan pembangkit listrik. Jadi totalnya ada 9. Saya duduk di ekonomi 7 nomor 19C di belakang. Ini rangkaiannya cuma ada 8. Teman-teman, kita lihat fasilitas toilet di kereta api Airlangga ya. Nah ini fasilitas toiletnya ya, seperti biasa ada wastafel kecil, tisu, sabun, kaca cermin. Menggunakan WC duduk. Kalau di sini WC duduk, di toilet yang satu lagi menggunakan WC copok ya, yang di ujung sana. Teman-teman, ini interior kereta api Airlangga ya, seperti biasa kereta kelas ekonomi ya. Ya jaraknya berat lutut lah. Yang penting kan sudah ada pendingin udara tuh, ada AC-nya. Terus ada ini ya, ada colokan listrik. Dan untuk bangkunya ini saling berhadapan, konfigurasi 2, 3, totalnya 106 penumpang. Selamat siang. Sebelas 43 teman-teman, kereta api Airlangga tiba di stasiun Bekasi ya. (12.04) teman-teman, kereta api Airlangga tiba di stasiun Cikarang. Nah, stasiun Cikarang ini masuk di wilayah Kabupaten Bekasi ya. Iya. Karena nama wajib kita. Wajib. Iya.
Kereta api Airlangga tiba di stasiun Cikampek ya. Stasiun Cikampek ini masuk di wilayah Kabupaten Karawang. Pukul 14.47 teman-teman, tepat sesuai dengan jadwal yang tertera di tiket ya. Kereta api Airlangga tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Karena kita ini kereta kelas ekonomi, jadi berhentinya nih di stasiun Cirebon Perujakan ya. Dan dijadwalkan berangkat pada pukul 14:55 ya, berhenti lumayan lah, sekitar kurang lebih 8 menit ya, karena di stasiun Cirebon ini ada pengisian fasilitas air ya, terus ada pergantian kru juga, jadinya agak lama di sini. Pada turun semua tuh, kalau kalian yang mau ngerokok juga bisa tuh pada turun ngerokok ini. Stasiun Tanjung 15.34 teman-teman. Mengakhiri perjalanannya di Stasiun Tanjung. Kami persilakan untuk segera turun, periksa dan teliti kembali. Kereta api Airlangga tiba di Stasiun Tanjung. Stasiun Tanjung ini masuk di wilayah Kabupaten Brebes ya. Kereta api Airlangga berangkat menunggu disalip ya, disalip atau disusul sama kereta api dengan rute terjauh di Pulau Jawa maupun di Indonesia, yaitu kereta api Belambangan Express dari Pasar Senen tujuan Ketapang Banyuwangi. Oh mantep ya. Nah ini teman-teman, melintas ngebut ini ya, kereta api dengan rute terjauh di Indonesia, Belambangan Express. Kita yang ekonomi wajib mengalah. Tujuan kita sama teman-teman, menuju ke Ketapang Banyuwangi. Cuma kalau yang ini kan mahal, jadi dia langsung ya, besok pagi udah nyampe. Kalau kita besok siang.
17.22 tiba di stasiun Pekalongan, teman-teman. (18.41) teman-teman. Kereta api Airlangga tiba di stasiun Semarang Poncol. Ini karena kereta api kelas ekonomi jadi berhentinya di stasiun Semarang Poncol ya. Tiket pulsa barang bawaan Anda. Okupansi dalam dengan seperti area panggung tersebut. Tepat pukul 23.05 teman-teman ya. Kereta api Airlangga tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Penumpangnya ramai sekali ya teman-teman. Setelah kita tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi, kita akan lanjut lagi untuk langkah yang kedua, trip perjalanan murah dari Jakarta menuju ke Bali, tepatnya menuju ke kota Denpasar ya. Untuk langkah keduanya nanti kita akan naik kereta lokal ya menuju ke stasiun Surabaya Gubeng. Soalnya ini untuk langkah ketiganya itu kan kita naik kereta api Probowangi dari Surabaya menuju ke stasiun Ketapang Banyuwangi ya. Jadi kita menunggu di stasiun Surabaya Pasar Turi ini kurang lebih ya sekitar 4 jam lah ya. Kita nunggu di dalam lah. Di dalam nggak bisa sih. Di luarnya juga bisa nunggu. Nah ini ada air minum gratis nih. Kita isi dulu aja. Tinggal bawa botolnya aja. Kita sekarang keluar stasiun Surabaya Pasar Turi teman-teman ya. Kita nunggu kereta lokal menuju ke stasiun Surabaya Gubeng ini ya. Jadwalnya pukul 03.55. Untuk tiketnya kalian bisa beli di aplikasi KAI Akses ya. Murah, harganya cuma 4.000. Naik Gojek sih bisa, cuma kan jauh. Mendingan kalian naik kereta lokal aja. Kita keluar stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah ini teman-teman situasi di luar stasiun ya. Jadi kita nunggu di sini nih teman-teman sampai jam 3 ya. Tenang aja, kalau untuk nunggu di sini nih kita nggak sendiri teman-teman, rame. Soalnya Surabaya Pasar Turi ini stasiunnya nanti sampai pagi itu banyak sekali kereta yang datang dari Jakarta, jadi nggak pernah sepi.
Nah ini kita nunggu di sini aja nih. Teman-teman, kita mau cari makan dulu ya. Nah ini saya tunjukin makan di depan stasiun Surabaya Pasar Turi. Ini di depan ini rame yang jualan sampai pagi. Nah ini kan itu pintu keluar ya. Nah kita keluar ke situ. Jadi kalian nggak usah takut kelaparan nih di sini. Kita makan makanan khas Surabaya ya. Nah di depan itu banyak tuh yang jualan. Nah ini di depannya nih. Dari sana juga banyak, di depan ini juga ada. Nah kita makan yang di depan itu teman-teman. Sekarang ini pukul 03.27 teman-teman ya. Tadi kita nunggu di sini teman-teman. Nah, yang nunggu ini enggak sedikit teman-teman ya, banyak. Nah ini kita boarding teman-teman. Nggak bisa dibuka mas ya? Iya. Sama saya juga nggak bisa. Kenapa? Tadi bisa, sekarang nggak bisa. Nah ini teman-teman, kita sudah masuk ke dalam stasiun Surabaya Pasar Turi ya. Nah itu keretanya baru masuk nih. Ya perjalanan dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju ke stasiun Surabaya Gubeng ini dekat teman-teman ya. Kurang lebih sekitar 15 menit lah. Oh ini pakai rangkaian yang hijau nih, kayak kereta bandara. Ini mirip kereta bandara yang di Minangkabau nih, yang di Padang ya. Sama kereta ini nih yang di Solo, yang Batara Krishna kalau nggak salah ya, sama. Nah ini teman-teman, oh beda ya, beda sama yang di Bandara Minangkabau, beda. Nah ini rangkaiannya pendek nih. Ya lumayan lah, cuma 10 atau 15 menit ya. Komuterland Sindro. Pukul 04.02. Nah ini kita sudah tiba di stasiun Surabaya Gubeng ya. Waktu perjalanan hanya 12 menit teman-teman, dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju ke stasiun Surabaya Gubeng. Nah ini situasi di stasiun Surabaya Gubeng. Teman-teman, setelah kita tiba di stasiun Surabaya Gubeng, kita akan lanjut lagi langkah yang ketiga ya. Kita akan naik kereta api Probowangi dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke stasiun Ketapang Banyuwangi. Untuk jadwalnya ini pukul 05.35 ya.
Jadi kita menunggu di stasiun Surabaya Gubeng kurang lebih sekitar 1 jam. Dan untuk tiket kereta api Probowangi seperti biasa ya, kita pesannya di aplikasi KAI Akses ya. Untuk tarifnya ini murah sekali, yaitu 56.000. Wow, mantap ya. Ya karena trip kita ini kan trip murah, jadi kita pilihnya ini kereta yang bersubsidi. Sekarang kita menuju ke pintu keluar dulu ya. Setelah kita keluar nanti kita akan masuk lagi. Nah ini teman-teman, kita keluar dulu ya. Kita keluar stasiun, terus kemudian kita masuk lagi untuk scan tiket kereta api Probowanginya. Nah ini teman-teman, kita belok sini ya. Kita masuk lagi. Nah ini situasi stasiun Surabaya Gubeng ya. Nah ini ornamennya Imlek. Nah ini kalau kalian mau print ya. 0454 teman-teman. Let's go, kita boarding. Siapkan tanda pengenal ya, seperti KTP, SIM, paspor, kartu pelajar. Ya pakai kakak juga bisa. Kita sudah boarding. Oh iya, ini stasiun Surabaya Gubeng. Ini ada ikan suro sama buaya ini. Nah itu teman-teman ya. Nah ini teman-teman, masuk di jalur 6 ya, kereta api Probowangi. Oh iya ya, sudah tuh ya. Ada pintu. Iya. Motifnya apa nih? 201 ya, tahun 1983. Deponya depo induk JR itu Jember. Untuk rangkaiannya, kereta api Probowangi ini terdiri dari 6 ya, 6 rangkaian kereta kelas ekonomi, ditambah lagi dengan 1 kereta makan yang menjadi 1 dengan kereta pembangkit. Oh ya teman-teman, untuk interiornya sama dengan kereta yang kita naiki tadi ya, kereta api Erlangga. Soalnya sama-sama kereta subsidi, jadinya interiornya sama persis, nggak ada bedanya, cuma namanya aja beda. .0755 teman-teman, kereta api Probowangi tiba di stasiun Probolinggo ya, berangkat menunggu bersilang sama kereta api Logawa.
0955 teman-teman. Kereta api Probowangi tiba di stasiun Jember. Nah itu tulisannya gede sekali ya, Jember. Pukul 12.44 teman-teman, kita tiba di stasiun Ketapang Banyuwangi ya, yang merupakan stasiun paling ujung timur Pulau Jawa. Setelah kita tiba di stasiun Ketapang ini, kita akan lanjut lagi untuk langkah yang keempat ya, yaitu kita akan menyeberang ke Pulau Bali naik kapal penyeberangan feri ya. Dan untuk menuju ke pelabuhan Ketapang ini kita tinggal keluar stasiun kurang lebih sekitar 50 meter, ketemu jalan besar, kemudian kita lanjut jalan kaki menuju ke pelabuhan kurang lebih sekitar 200 meter. Ayo kita keluar stasiun dulu teman-teman. Stasiun Ketapang. Nah ini situasi stasiun Ketapang ya. Nah itu relnya mentok di sana. Ketapang plus 7 meter. Nah kita keluar stasiun sini. Nah ini situasi di luar stasiun Ketapang ini ya. Jadi selain jalan kaki kalian juga bisa naik becak ya. Bisa naik becak ini juga bisa, terus atau naik ojek ya. Kalau naik becak ini 10.000 teman-teman sampai ke pelabuhan itu. Atau naik ojek juga bisa, jalan kaki juga bisa, deket sih. Oh ya, untuk ini apa namanya? Kapalnya ini kan ini jam 1 ya. Jadi kalian bisa pesannya itu jam 1 aja. Jam 1 sampai jam 2. Jadi nanti kita bisa masuk itu 2 jam sebelum kita pesan. Maksudnya kita pesannya jam 13.00 sampai 14. Nah, itu jadwalnya itu 2 jam sebelumnya kita juga sudah boleh masuk, teman-teman.
Nah itu ya jalan kaki ke depan tuh, kan udah jalan besar. Nah ini teman-teman, saya sarankan sebelum naik kapal kalian bungkus makan atau makan dulu ya. Soalnya nanti setelah tiba di Gilimanuk itu susah untuk cari makannya. Meskipun di Pulau Bali, tapi di Gilimanuknya itu cuma adanya Indomie sama kopi. Tidak sebanyak warung-warung makan yang di Ketapang sini. Kalau sini banyak sekali yang jual makanan. Barusan saya makan pecel di situ sih, murah. Nah ini jalan besar ya. Tadi jalan kaki ya, dari sana itu sekitar 50 meter. Nah ini ketemu jalan besar ya. Ini kalau belok kiri ini arah ke Baluran, Situbondo. Nah, kalau belok kanan itu arahnya menuju ke Pelabuhan Ketapang. Kalau lurus lagi itu ke Jember. Oh ya teman-teman, untuk tiket kapal penyeberangan ini kalian bisa beli di aplikasi Verizi ya. Tarifnya ini murah, hanya 11.000. Dan untuk pembayarannya itu macam-macam. Bisa via bank, terus apa itu bayar di minimarket atau pakai aplikasi commerce itu ya, e-commerce. Atau kalian bisa beli di pinggir-pinggir jalan, ini ada nih. Tuh kayak ini agen kan. Oh itu tiket online, cuma harganya mahal teman-teman, 18.000. Sama aja sih, mereka juga belinya di Verizi. Sama-sama sih. Jadi saran saya belinya di aplikasi Verizi aja, lebih murah. Dan ini bukanya 24 jam ya, jadi jangan takut. Nah itu depan udah pelabuhannya, nggak jauh. Sebenarnya sih nggak sampai 200 meter sih ya. Nah ini habis jembatan ini sudah pintu masuk pelabuhan. Nah itu teman-teman, pelabuhan penyeberangan Ketapang. Jadi kita nyebrangnya dari sini. Nah ini pintu masuknya di sebelah sini teman-teman. Kalau ini pintu masuk untuk mobil ya, mobil terus motor gitu. Nah ini juga banyak yang nawar-nawarin nih, langsung ke Denpasar. Nah ini pintu masuknya di sini. Nah kita print tiket dulu nih. Nah itu ada tulisannya ya, cetak barcode tiket di sini nih. Nah itu alatnya banyak nih, kita tinggal scan aja. Nah ini teman-teman, tiketnya dapat 2 nih, tinggal scan aja di situ. Nah ini pintu masuk penumpang pejalan kaki. Hati ya, Ma. Hati. Enak. Ini Nah untuk naik kapalnya ini bebas ya, kalian bisa naik kapal di dermaga mana saja boleh. Jadi inti poinnya kita naik yang berangkat duluan teman-teman. Soalnya setelah tiba di Pelabuhan Gilimanuk nanti kita akan lanjut lagi naik Busahati ya. Nanti Busahati ini saya sudah pesen yang pukul 3:30. Pukul 3:30 itu waktu Indonesia bagian tengah ya. Kalau sekarang ini jam berapa nih? Jam 1. Jam 1-nya ini WIB nih. Di sana sudah jam 2. Pak yang berangkat mana dulu Pak ya? Ini ya? Ini kelamaan ya? Yang mana? Yang ini kelamaan naik sini ya? Enggak? Ini coba kita ke sana. Ini mau jalan udah Pak. Oh udah nggak keburu ya? Sana itu yang pojok itu Pak. Yang jalan duluan? Iya. Oh. Kita naik terus langsung ke pojok itu. Oh gitu ya. Ya makasih Pak. Iya. Nah kalian kalau bingung bisa tanya petugas yang mana yang berangkat duluan ini. Nah ini kan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi.
Nah ini teman-teman, kalian tinggal pilih ya mau naik yang mana aja bisa nih. Nah ini kan baru sandar, nah itu tuh sumber berkat itu kayaknya yang berangkat duluan tuh. Nah ini teman-teman, kapal feri sumber berkat 1 ya. Enggak pak. Wah, nah ini teman-teman. Ya, kita menyeberang ke Pulau Dewata. Situasi pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Sebenarnya deket teman-teman. Nah itu udah kelihatan tuh Pulau Bali. Ya cuma kalau berenang ya lumayan ya. Sebenarnya nggak jauh ya, itu kan pelabuhannya di sana, Pelabuhan Gilimanuk. Untuk perjalanan penyeberangan ini kurang lebih sekitar 40 menitan ya. Cuaca hari ini di Selat Bali cerah teman-teman, dan ombaknya juga kecil ya, anginnya juga tidak seberapa kencang sekali, jadi aman lah untuk penyeberangan, dan kapalnya juga tidak terlalu goyang-goyang. Nah itu kalian bisa lihat kan, ombaknya kecil sekali. Ayo kita keliling-keliling dulu. Nah ini ada toiletnya juga. Ini di dalam ruangan penumpang ya, pakai AC teman-teman. Jadi kalian bisa di luar atau di dalam bisa. Nah ini teman-teman, kita baru bersandar ya. Oh ya, untuk langkah selanjutnya yaitu langkah kelimanya, kita akan naik bus ya dari Terminal Gilimanuk menuju ke Terminal Ubung Kota Denpasar teman-teman. Untuk menuju ke Terminal Gilimanuk ini kita tinggal jalan kaki aja ya, soalnya lokasinya pas di depannya Pelabuhan Gilimanuk teman-teman. Dan untuk bus Sehati ini kalian bisa pesan di nomor yang saya cantumkan di sini ya. Dan untuk waktunya itu saya sebutkan di bawah ini. Dan untuk yang pas itu yang pukul 15.30 teman-teman. Perlu kalian ingat ya, 15.30 itu WITA ya, waktu Indonesia Tengah. Jadi 1 jam lebih cepat dibandingkan WIB waktu Pulau Jawa. Dan untuk tarifnya ini 56.000 ya. Sana ya? Salah. Ya. Nah ini teman-teman, kita keluar Pelabuhan Gilimanuk ya. Nah kita belok kanan nih. Selamat datang di Kabupaten Jemberana ya, Provinsi Bali. Nah ini sebelah kanan ini kan pelabuhan. Nah di depannya itu terminal bus Gilimanuk. Jadi kalau kalian sudah pesan bus Sehati itu, kalau ditanya, oh sudah pesan Sehati gitu, aman dah. Nah teman-teman, ini
busnya ya, sehati. Yang nomor berapa? Sini. Nomor 1 ya. Bahagia megah itu nggak ada ya? Bahagia megah siang dia. Oh, malam nggak ada? Ada. Dan nanti ada, tapi dia kalau tidak ada tidak jalan. Nah itu bisa udah. Masih bisa. Ayo terakhir. Pukul 19.44 teman-teman. Akhirnya kita tiba di Terminal Ubung Kota Denpasar. Naik bus hati tadi nih ya. Teman-teman, saya infokan ya bahwa mulai 1 Januari tahun 2025 ini Transmetro Dewata sudah tidak beroperasi lagi. Jadi bagi kalian yang sudah tiba di Terminal Ubung ini, untuk selanjutnya ya kalian bisa naik transportasi online ya untuk menuju ke Kute atau kemana lah terserah kalian. Oke teman-teman, sesampainya saya di Terminal Ubung ini berakhir pula video trip perjalanan murah dari Jakarta menuju ke Pulau Bali, Kota Denpasar ya, yaitu Terminal Ubung dengan total biaya hanya 231.000. Untuk rincian biaya perjalanan kemarin itu kita naik kereta ya, kereta api Erlangga dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi, itu tarifnya 104.000. Terus langkah keduanya kita menuju ke stasiun Surabaya Gubeng ya, naik KRL kereta lokal ya, komuter, itu 4.000. Terus kemudian dari stasiun Surabaya Gubeng kita lanjut naik kereta api Probowangi ya menuju ke stasiun Ketapang, itu tarifnya 56.000. Terus kita nyebrang ya dari Pelabuhan Gilimanuk, dari Pelabuhan Ketapang menuju ke Pelabuhan Gilimanuk ya, 11.000. Terus lanjut lagi naik bus hati menuju ke Terminal Ubung Kota Denpasar, tarifnya 56.000. Jadi total biayanya itu 231.000. Mantap, murah sekali teman-teman, dari Jakarta menuju ke Denpasar Pulau Bali.
Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel Pak Kasih Traveler. Apabila ada info, kalian bisa tulis di kolom komentar. Apabila kalian suka dengan video ini, kalian bisa share ke teman-teman atau ke saudara-saudara agar kita bisa berbagi tentang video perjalanan ala Pak Kasih Traveler. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih dan sampai jumpa. See you next trip on my channel.